Oke, dari Ariel PT5YL, Mas sama mau tanya, di Forex sebenarnya kita transaksinya itu sama siapa? Terus jika kita mendapatkan keuntungan, lalu siapa yang dirugikan? Oke, menarik. Sebenarnya trading Forex di sini, yang pertama itu ini Anda, si tradernya, kemudian ini brokernya, ini liquidity-nya, oke, LP. Ini adalah LP atau yang biasanya kita bilang liquidity provider. Oke, transaksi di sini ada beberapa. Ada transaksi dari Anda. Oke, saya mau jual. Broker bilang, oke, ini LP, ini ada orang yang mau jual XAU USD. Oke, saya beli. Kemudian kembali ke Anda. Broker di sini hanya minta fee, hanya minta komisi dari perdagangannya. Itu pertama. Kemudian ada namanya market. Market di sini di dalamnya ada beberapa LP. Oke, ada banyak LP. Jadi saya mau jual. Broker bilang, oke, ini ada trader mau jual, siapa yang mau beli? Oh, saya. Akhirnya dapatlah satu LP yang mau beli. Kemudian broker bilang, ini ada yang mau beli. Broker juga minta komisi dari situ. Jadi ada dua, ada liquidity provider atau market, di mana banyak liquidity provider yang ingin membeli. Kemudian yang terakhir itu ada namanya market maker atau broker bandar biasanya orang-orang. Sebenarnya juga menarik karena broker bandar di sini, ini transaksi Anda itu dibeli sama brokernya. Di Indonesia nggak boleh broker merangkap sebagai liquidity provider. Kalau di luar itu boleh. Jadi broker di sini merangkap menjadi LP. Itulah istilah namanya broker bandar atau liquidity provider. Di mana Anda jual, dia yang beli. Makanya komisi dan lain-lain itu lebih murah biasanya karena mereka beli sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau trader rugi siapa yang untung, atau trader untung siapa yang rugi? Sebenarnya ya sama, jual beli, sama seperti kita jual beli sesuatu. Ketika kita jual pasti ada yang membelinya. Nah, bukan masalah untung atau ruginya, tapi kamu mau beli apa enggak. Kalau nggak mau ya sudah, tinggal di gitu. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar di bawah supaya kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Boyeko Saputra, perbedaan broker, market maker, dan hybrid apa bedanya? Ini lebih menarik lagi karena ini tadi kan kalau market maker berarti dia menjadi LP, broker tersebut menjadi liquidity provider. Oke? Kalau hybrid ini lebih menarik karena ketika orderan kecil, contoh 0,1 atau 0,01 lot, gitu ya, yang membeli broker, tetapi ketika sudah masuk ke 10 sampai 100 lot itu dilempar ke liquidity provider. Jadi hybrid, ketika perdagangan kecil aku aja, ketika udah besar nggak lutut uang saya ini, nanti kalau gagal aku lempar ke liquidity provider saja. Nah, itu yang dinamakan broker hybrid. Jadi bisa market maker atau juga bisa jembatan untuk ke liquidity provider. Oke, Bayu Saputra, Mas, kenapa ada broker yang ratingnya jelek di WikiFX dengan paparan penipuan dan tidak bisa withdrawal, tapi kenyataan di lapangan withdrawal di broker tersebut gampang dan proses masuk rekening cepat? Yang jadi acuan untuk rating broker itu sebenarnya apa? Jadi sebenarnya untuk regulasi di Indonesia itu ada namanya Bapepti. Jadi di Bapepti di sini dia mempunyai rating sendiri. Rating di sini dari mana? Rating di sini dari pelaporannya, taat apa enggak dianya, itu keluar ratingnya. Contoh ada di beberapa broker di Indonesia itu ada rating B tidak baik, cukup baik. Jadi kalian bisa cek di sana rating full dari Bapepti. Kalau di broker luar untuk review itu terkadang juga kompetitor broker itu sendiri. Jadi wajar-wajar aja. Kalau saya biasanya acuannya itu pertama di regulasi. Kalau regulasinya bagus, banyak, itu bagus kalau di luar. Kemudian saya cek dengan modal kecil juga bagus, saya bakalan gunakan. Oke, dari user SP3, Mas, ATH atau kita bisa bilang all time high, apakah ada ujungnya? Apakah ATH itu buat apa sebenarnya ATH di sini? Sebenarnya all time high, contoh di gold aja tahun 2011 all time high-nya ini kita anggap belum terjadi. Oke, all time high-nya atau harga yang paling tinggi itu di 1905 per troy ounce-nya. Kemudian kita lihat tahun 1980 itu di 844. Buat apa sebetulnya ATH di sini? ATH di sini itu biasanya kebanyakan orang, oke, sekarang sudah all time high nih, udah harga yang paling tinggi nih, karena sudah nggak ada harga-harga
sebelumnya. Orang-orang itu biasanya takut, berarti ini indikasi bahwa harga itu udah terlalu tinggi, harus ada koreksi dulu. Jadi kita bisa tunggu untuk koreksi sebelum bisa beli lagi. Kalau kalian lihat all time high sebelumnya di sini, oke, di 844 tadi ya, atau 900-an. Di tahun 2008 harga di situ reject karena orang-orang itu ingat tahun di sini itu ini all time high, paling tinggi di tahun itu. Mungkin tahun ini juga sama, makanya orang banyak yang ngejual emasnya, langsung drop sebelum harga naik. Nanti di sini juga sama itu pasti. Ini all time high tahun 2011, tahun 2021 lihat banyak orang menjualnya karena takut di tahun-tahun sebelumnya harga langsung turun drastis. Deal Farhan, leverage kegunaannya hanya dapat membantu membuka open besar dari saldo seharusnya. Benar. Kalau begitu resikonya sangat tinggi ya Bang. Yes, contohnya saya punya $100 pakai leverage 1 banding 1000, saya bisa trading 1 lot. Yes, mungkin akan terbantu untuk open besar, namun apabila prediksi salah selisih 10 poin saja, pip saya sudah loss semuanya. Yes, benar. Jadi leverage ini membuat kita bisa lebih besar tradingnya, bagus dengan modal kecil, tetapi penggunaannya itu harus hati-hati karena ini katanya orang pedang bermata dua, kita bisa open besar cuma resikonya tambah besar lagi. Yes, makanya money management, risk management itu harus diterapin dengan bagus. Setiap orang money managementnya, risk managementnya berbeda-beda. Yang jelas kalian harus tahu yang cocok buat Anda itu bagaimana. Dari sekolah asik, Mas gimana kalau ngisi akun trading modal $50 dengan alasan untuk mengetes ilmu trading dengan modal kecil sampai besar, gimana menurut Mas Tama? Loh, itu yang saya anjurkan. Oke, jadi good. Kalau menurut saya mending pakai modal kecil dulu. Oke, pakai modal kecil dulu, jangan modal besar. Karena kalian tuh masih nggak tahu apa-apa, skillnya masih belum kebentuk. Jadi bentuk skill dulu. Kalau skillnya sudah kebentuk, kalian mau modal berapapun itu terserah. Kalian juga bisa lihat trading challenge kita menggunakan modal-modal kecil-kecil. Atau kita live trading Senin sampai Jumat, kalian juga bisa lihat kita itu entry-nya lumayan bagus-bagus juga. Karena apa? Skillnya sudah dapat. Jadi skillnya dulu diperbagus. See you next video. Bye bye.